dalami. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di PRFM gubernur lagi ya. Guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Profesor Kunto Sofianto PhD. Profesor, apa kabar Prof? Baik. Kabar baik. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Ini selalu segar ya. Habis liburan ngapain nih Pak, ngomong-ngomong Pak? Tidak, justru Tidak, ya? saya mau liburan besok mau ke India. Alhamdulillah ya. Dan juga Pak Prof Kunto ini tidak sendiri, alhamdulillah juga sudah didampingi oleh tim peneliti apa ya? Betul. Bersama dengan Dr. Miftahul Falah M.Hum. Apa kabar Pak Miftah aja kita sebutnya? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Nah, kita akan langsung berbincang mengenai tadi ya persoalan ataupun riset ya. Mungkin bisa diceritakan alasan dari teman-teman Unpad, terutama dari Fakultas Ilmu Budaya Unpad bersama PT PBB untuk melihat sejarah berdirinya Persib itu seperti apa sih, Prof? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya itu tidak tahu apakah itu perlu dikoreksi tidak, tapi Pak Dr. Miftah dengan Kang Budi juga ini katanya ramai di masyarakat juga mempertanyakan 1933. Oh begitu. Lalu kami baca-baca ya memang tidak pas ya 1933 itu. Akhirnya kami berbincang-bincang, kebetulan ada yang datang dari PT Persib ya. Bagaimana ini? Ya bagaimana kalau kita tidak bisa ngomong sembarangan, katanya saya tidak mau, kita harus adakan riset. Betul. Nah, sudah itu disepakati, makanya kami mengadakan riset mulai. Dan itu lama. Kapan tuh? Sekitar mulai itu awal Maret. Awal Maret. Nah, awal Maret itu ya? ketemu ya tidak sembarang juga, kami baca-baca. Kalau dari sejarah itu ada tinjauan studi terdahulu, apanya yang sudah dibahas orang-orang lain, ya. Jadi kami tidak cenah katanya, oh ini dibahas orang lain. Nah, kami bahas nanti cari sumber-sumber primer yang terus mencari cikal bakal yang nanti akan menjadi Persib, bukan nama Persibnya, tapi cikal bakal, dan itu ditelusuri berdasarkan sumber primer, sumber sekunder juga ada, terutama dari koran-koran pada masa Hindia Belanda di Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional Jakarta. Panjang juga ya. Oh ya, itu kalau kita bicara itu kadang-kadang pesimis ini di mana sumber, tapi berkat kegigihan dari tim kami, Kang Budi dan Dr. Miftah juga Mas Iqbal dan juga Kang Rido, ya kita bagaimanapun harus semangat terus dipelihara itu, semangat untuk mencari sumber primer yang mendukung. Jadi kami itu penelitian tidak asal-asalan. Nah, apalagi kan kami juga punya naskah akademik yang nanti bisa disebar itu ya. Betul, nanti naskah akademiknya akan disebar begitu. Iya, Tapi betul. Prof, kalau kita bicara soal soal hambatan dan kendala, pasti kan data-data lama kan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Mungkin ada hambatan lain nggak untuk proses penelitian ini? Hambatannya saya di-split. Pak Dr. Miftah itu untuk mencari di perpustakaan di Salemba, Kang Budi dengan dibantu oleh Mas Rido dan Mas Iqbal itu di perpustakaan di Medan Merdeka. Ya. Nah, saya itu di Arsip Nasional pada waktu itu mencari. Kemudian semua itu didiskusikan tidak sekaligus. Memang pada waktu itu saya sangat gembira sebetulnya di Arsip Nasional itu mencari apa hanya Prof? Oh, saya mencari pokoknya clue-nya itu Bandung Football Board. Cari itu tidak sembarang, begitu cari tunggu dulu karena harus cari di Depok. Mungkin itu tunggu dulu itu setengah jam. Cari-cari. Nah, ini baru harus terjemahkan. Ya untungnya saya kan bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Belanda. Untuk di sana itu saya bilang juga ini, wah, alhamdulillah nih langsung Bandung Football Board, Perserikatan Sepak Bola Bandung. Alhamdulillah nggak lama saya pikir itu ya. Tahu-tahu itu SK-nya atau besluitnya itu tahun 1014. Itu mah Perserikatan orang-orang Belanda. Kasih itu. Balik lagi ngobrol-ngobrol lagi. Jadi isinya memang sejarah. Itu terbentuknya sepak bola orang-orang Belanda di Bandung. Karena Bandung kan dulu menjadi center ya, kan jadi ibu kota. Kang Budi juga lama belum
Pak Mita juga sama, belum diskusikan lagi. Nah, ini ketemu, kita baca itu koran di Pranger Bode, di Lokomotif, di Sifat Tahunan, semua itu. Terus kaum muda ya, karena kami survei sebelumnya. Nah, memang minggu-minggu kedua itu sudah dapat semacam clue, wah ini maaf itu di apa namanya, koran itu kan sudah lama. Betul. Itu sudah di mikrofilm. Jadi mikrofilm sampai mata itu belel, kasihan sekali Kang Budi dengan Pak Mita itu. Itu proses itu berjalan kapan, Pak? Ya Maret, April, Mei begitu itu Tahun ya. 2023? Iya, 2003. Juni, terus nanti kan sekitar September itu di FGD kan. Betul. Itu juga baru semacam menjaring dulu, karena kami juga mengundang semua stakeholder, baik Boboto, Legenda-legenda juga ya, dari Ascot juga, bahkan pada Darussalam juga hadir. Ada sekitar 30 orang itu ya. Dari Ascot juga diundang juga wakilannya. Cuma tidak tahu ada yang keundang karena kami tidak tahu ya. Nah itu. Apa yang diceritain di kalau tadi bukunya tuh yang kata kuncinya adalah football bond begitu ya, Bandung football bond begitu ya. Apa yang diceritakan pada masa itu sih, Pak? Itu mah SK. Oh, itu Di SK. Jadi setelah didirikan Bandung Football Bond tanggal 11 Juli 1914, jelas ini. Nah, itu adalah apa namanya, sah berdirinya suatu bond di Bandung yang milik orang-orang Belanda. Organisasi berarti. Organisasi. Oke. Dan jelas kalau sudah dapat SK atau Besluit itu mendapat biaya pembinaan. Nah, itu bedanya dengan sepak bola nanti kaum pribumi Buto Bumi Putra itu ya. Karena waktu itu belum ada nama Persib begitu. Oh, belum ada. Nah, tapi cikal bakalnya itu. Nah, kami cari lagi. Kebetulan Kang Budi itu menemukan clue di sini bahwa nanti telah terjadi itu di koran kaum muda 1919 7 Januari. Kemarin telah diadakan perhadering rapat dengan pertandingan luar biasa. Itu korannya 7 Januari 1999 menyebutkan kemarin kan mungkin terbitnya hari Senin atau Minggu. Wah, ini tidak jelas juga, tapi kami tim peneliti sepakat, wah ini saya yakin kata saya itu tidak mungkin hari Senin karena ada perayaan, pokoknya rame-rame sekali itu di lapangan Andir ya, itu di lapangan Andir sekarang sudah jadi apa saya kurang tahu tuh ya. Nah, doa kami rembug lagi, biasa saya datang ke hotel lagi, beratnya itu ya hotel lagi. Terus bahkan ke Bandung tidak dapat lagi dulu. Waduh, ini kata saya, bahkan ketemu dengan di PT PBB, hasilnya melaporkan gini-gini, coba cari ke belakang gini-gini. Nah, akhirnya Kang Budi punya inisiatif, tim peneliti yang lain juga, Kang Mita juga mendorong, coba lain pendukung supaya lebih kuat. Nah, mungkin akhir-akhir udah sebulan lebih lah ya, dapat koran lagi karena susah ya itu. Koran 1918. Kaum muda juga ada pendukung 30 Desember bahwa nanti akan diadakan perhadering dan pertandingan luar biasa yaitu pada tanggal 5, 7, 12. Wah, ini tanggal 5, tanggal itu sebut kemarin. Nah, kami confirm ini tanggal 5 berdirinya BIPB, Bandung Inland Football Bond. Kalau diterjemahkan nih, maaf nih ya kepada pemirsa, itu adalah Perserikatan Sepak Bola Bumi Putra Bandung sebagai cikal bakal. Ya, kalau diterjemahkan nanti ke depannya kan nanti ada juga BIPB, Bandung Indonesia Football Bond, tapi nanti. Nah, itu ya kan dia cikal bakal itu. Jadi ada runtutannya terus. Kami kalau umumnya kami menyebutkan, wah ini setahun 33, padahal nanti Pak Dokternya akan menjelaskan tentang hari jadi yang 133 itu 14 Maret. Gampang, nggak usah penelitian, kata dongeng mah cenah dan sebagainya. Ya tentu saja kami tidak bisa melibatkan. Nah, ini ada yang perlu saya katakan. Kenapa misalnya tidak melibatkan
para pemain sepak bola. Ya nggak usah lah sejarah mah. Dan misalnya kami meneliti misalnya sejarah dari kerajaan Tarumanagara atau Sekutai, nggak usah melibatkan yang di pemerintahan sekarang, kok tadi akan tahu kami itu. Jadi itu yang ada kesalahan di masyarakat, nggak usah. Kami juga kebetulan juga semua juga fans Persib dan juga suka baca-baca dan kami sudah baca-baca. Ini jadikan semacam studi pendahuluan sehingga kami itu mendapatkan untuk mendapatkan yang penting itu sumber primer yang sekarang itu di mana, di kaum muda. Kenapa kaum muda? Nah, kaum muda itu adalah BIPB itu dalam tanda petik sebagai perlawanan kepada Bandung Football Bond yang tidak bisa mewadahi klub-klub sepak bola pribumi. Karena itu dianggapnya juga oleh orang Belanda itu kelas 2. Makanya kayak pemain anak-anak ya, jadi tidak bisa. Jadi sehingga harus bangga juga. Ada saya baca dengar di itu katanya gimana, bukan bentukan, bukan. Ini inisiatif dari orang-orang yang terkenal pada masa itu, tokoh-tokoh, bahkan dihadiri oleh 60 tokoh dengan 13 klub untuk membentuk suatu bond yang bisa menaungi di Bandung, namanya makanya jelas Bandung Inland Football Bond. Nah, 13 klub itu sehingga berdiri. Dan maaf itu karena juga kalau pertandingan itu ada yang pakai kenceleng ya, ada karcis, belum teratur manajemennya seperti orang Belanda. Jadi bahkan nanti juga ditonton oleh ratusan ribuan bupati juga bayar kenceleng ya, untuk apa? Untuk membantu juga kehidupan sosial masyarakat. Ada bahkan disebutkan kebakaran ya, untuk membantu sekolah. Nah, itu perjuangan. Jadi manajemen itu lapangannya juga itu di mana, di Tegalega ya, kemudian di Andir, bahkan disebutkan di Cendo juga disebutkan. Nah, kalau yang bagus-bagus seperti di alun-alun atau Sidolo itu orang-orang Belanda, rumputnya juga bagus. Beda kelas nih. Enggak disebut kelas. Ya, kita juga ini juga karena sepak bola itu hiburan rakyat. Ya, orang Indonesia juga kebanyakan juga ingin meniru ya, di Bandung itu orang-orang Belanda main sepak bola sebenarnya terpicu oleh orang Belanda. Nah, itu. Tapi Prof, kalau mungkin ini pun banyak pertanyaan dari netizen. Pertama adalah untuk penentuan tanggal lahir itu pembentukan itu, apakah memang ketika nama masih Belanda atau pas tadi beralih jadi Persib Bandung, itu bisa diceritakan nggak? Iya, mangga sekarang sebagian Pak Miftah. Baik. Terima kasih Kang, Prof. Selamat siang para pemirsa. Sebelum saya menjawab itu, ada hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa kami itu pada dasarnya ketika tahu ada penelitian tentang kerja di Persib, terjadi pergulatan batin kan. Di satu sisi kami adalah para peneliti yang harus bersifat objektif, tapi sisi lain kami adalah bobotoh juga, fans. Makanya bajunya biru ya. Kami gitu. Nah, jadi kami harus menyingkirkan yang sifatnya subjektif itu. Kami tangguhkan dulu kefanatikan kami ke Persib, dan kami harus bekerja profesional terkait dengan sejarah atau penanggalan yang harus kita luruskan. Kenapa kita luruskan? Ada kegelisahan di masyarakat. Apa kegelisahannya? PSSI lahir tanggal 19 April ya, tahun 1930. Persib dirayakan hari jadinya 14 Maret tahun 33. Kok bisa ya seorang bidan yang menolong kelahiran, kok bidannya belum lahir? Nah, itu gelisah. Masyarakat ada kegelisahan. Kemudian rasa berat kami juga adalah kami sadar apabila ini memang terjadi perubahan, maka kami akan menghadapi suatu tradisi yang harus berubah. Kami tahu banyak bobotoh yang sudah mengkeramatkan 33 nama anak ya, nama anaknya gitu kan. Nah, tapi ya kalau memang tahun 33 itu adalah peristiwa yang menyangkut tentang hari lahir Persib, berarti kami setidaknya akan menguatkan secara historis. Andai kata ternyata tahun 33 harus kami ubah, semata-mata bukan karena apa-apa, tapi karena memang fakta sejarahnya seperti begitu. Nah,
Makanya kami berembuk dengan tim, siapkah masyarakat mau menerima ketika ini berubah. Nah, dilakukanlah penelitian sesuai dengan prinsip kaidah metode sejarah, penelitian sejarah, bahwa pertama kami setelah melakukan menginventaris permasalahan, maka kami melakukan heuristik namanya kan. Heuristik itu adalah penelusuran dan penghimpunan sumber. Kemana? Tentu yang akan kami cari pertama itulah sumber tertulis. Sumber tertulis. Kita coba ke Arsip Nasional, kita coba ke Perpustakaan Nasional. Apa yang dicari? Sumber-sumber primer. Jelek-jeleknya adalah sumber primer tak kuat, atau dengan kata lain sumber sejaman. Maka kami telusurilah surat kabar yang terbit sekitaran tahun 20-30-an. Nah, setelah itu kami memaparkan, mendeskripsikan sejarah persepak bolaan di Kota Bandung, di wilayah yang sekarang bernama Kota Bandung. Tadi Prof. Kunto mengatakan ada namanya Bandung Football Bond. Itu adalah untuk orang-orang Eropa. Orang pribumi, klub pribumi tidak boleh bermain di situ. Tidak diajak kompetisi. Karena dianggap memiliki kualitas yang sangat timpang. Bahkan ada pemain pribumi yang main di klub Belanda, tapi juga tidak boleh. Ya kalau sekarang mah di jeda-jeda kompetisi kan kadang-kadang kan kita comot, memperkuat, main, nggak boleh. Itu ancamannya pemecatan. Artinya kemudian berpikirlah masyarakat pribumi kita itu, klub ada, kenapa kita tidak membuat semacam kompetisi itu? Nah, muncullah kemudian gagasan yang direalisasikan membentuk Bandung Se-Indonesia Football Board, BIPB. Nah, BIPB kami lengkap dalam naskah akademik ini. Nah, kemudian selanjutnya, jadi BPB itu adalah klub untuk Belanda, klub-klub Belanda. BVB, Bandung Football Bond. Sebelumnya ada yang namanya Pranger Football Bond. Untuk Belanda juga, bukan untuk pribumi. Untuk pribumi. Persoalannya Pranger itu adalah yang aktif klub-klub yang ada di Bandung. Jadi tidak berkembang. Yang menjadi sorotan kami itu adalah Persib tidak berafiliasi ke BVB. Karena Persib itu adalah sebuah perserikatan, bukan klub. Klub itu kan sekarang ya Kang ya. Sejak berdirinya PT Persib Bandung Bermartabat sebagai konsekuensi dari kebijakan regulasi tidak boleh perserikatan menggunakan dana APBD kan. Sebelumnya Persib adalah perserikatan. Itu artinya perkumpulan dari klub-klub sepak bola membentuklah sebuah perserikatan, membentuk sebuah asosiasi. Nah, di kita itu ada seperti itu. Itu BPB dengan BIPB. Dalam perkembangan selanjutnya yang menjadi persoalan itu kan cuma satu kan, untuk menjawab kegelisahan 14 Maret tahun 1933. Akhirnya kami membuka sumber. Ada apa sih 14 Maret tahun 33 itu? Kalau memang ada peristiwa bersejarah, ada buktinya, berarti tadi saya katakan tim ini akan memperkuat, akan menjawab kegelisahan masyarakat. Oh ini ya benar, tanggal segitu memang ada peristiwa ini. Artinya apa? Baik ketika Persib manajemen merayakan, baik ketika Bobotoh merayakan, itu nggak ada kegamangan. Nah, akhirnya kami membuka sumber sejarah. Akhirnya kami menemukanlah yang terjadi di 1933. Ya. Ada apakah apa itu? yang Seperti begini Kang ya. Ada sebuah surat kabar. Nah, tadi yang disebut dengan sumber primer atau tidak kuat atau sumber primer sejaman, itulah surat kabar yang terbit pada tahun itu. Ya, pada sejamannya. Nah, di sini ada sebuah berita dari surat kabar ya yang mengatakan dari The Courier. Ini berbahasa Belanda kan. Ya. Saya tidak berani nih kalau di depan suhu saya bahasa Belanda. Saya juga nggak ngerti sih Pak. terjemahannya aja. The Courier edisi 13 Februari tahun 32. Nah, di sini ada di poin terakhir, ternyata pada pertemuan itu penggabungan antara NVB dan BIVB hanya akan terjadi apabila Taman Olahraga di Tegalega selesai. Ini ada berita. Apa berita ini? Di Bandung pada waktu itu setidaknya ada dua perserikatan yang penting.
BIVB, Bandung Se-Indonesia Football Bond. Mhm. Yang kedua adalah National Football Bond. Dua-duanya adalah melakukan kompetisi dan klub-klub lokal, klub-klub Dua-duanya pribumi. dua-duanya pribumi. Oh, Nah, bedanya apa? BIVB tidak mau kerjasama dengan BVB, BVB. artinya non kooperatif. Mhm. NVB kooperatif, Dia mau kerjasama dia dengan mau BVB. kerjasama. Karena duanya punya prinsip yang berbeda. Oke. Kami bisa tumbuh dengan kekuatan kami, kata BIPB. Mhm. NPB dengan siapapun, kelompok manapun, Ayo. untuk kemajuan, kenapa tidak? Mhm. Nah, ini prinsip yang berbeda, sehingga dua ini berjalan. Oke. Di luar ini sebenarnya ada Perserikatan Bandung Utara, Bandung Oh. Selatan, bahkan ada yang secara spesifik Ciparai. Ciparai. Ciparai Football Bandung. Bond. Oh, mereka bikin kompetisi Bikin juga. juga Kak. Jadi tidak hanya BIPB atau NPB, enggak. Nah, ada gagasan cik atuh lamun cek bahasa Prabu Siliwangina gitu. Cik atuh daripada berkota-kota. Naon hesena lamun ngahiji. Hmm. Apa susah sih bersatu? Nah, kalau bersatu, potensi kan semakin Besar ya. besar untuk berkembang. Nah, gagasan itu muncul. Tapi ternyata menurut laporan dari The Courier ini, bahwa salah satu untuk mengembangkan sepak bola kan prasarana kan. BPB memiliki lapangan yang bagus di Uding atau Sidolah atau kadang-kadang di alun-alun. Nah, kita hanya di Tegalega kan, Negarin Julma, gitu kan. Nah, itulah faktanya, sehingga pada akhirnya kemungkinan baru bisa setelah Tegalega selesai. Mhm. Berita selanjutnya ada sifat tahunan 5 September tahun 32. Ya pada akhirnya oke. Ya, sepakat untuk berfusi ya. Dan kemudian bahwa di sini mohon maaf, sifat tahunan 14 Mei tahun 32 memberitakan penting tadi eta babadamian geus dijadikeun serta ngaranna diganti jadi PSKB. Babadamian apa kan? Babadamian fusi antara BIVB dan NPB. NPB. Sepakat. Naon cenah namana PSKB. Naon PSKB teh? Persatuan Sepak Raga Kebangsaan Bandung. Komponennya dua, BIVB dan NPB. Ya. Para bestur atau para pengurus diberi amanah. Sok bikin statuta. Statuta tentang apa? Tentang PSKB. Nah, di pasal 3 itu dikatakan PSKB ditegaskan bahwa Perserikatan bersedia bekerja sama dengan pihak manapun demi kemajuan sepak bola. Itu draft statuta yang akan dilempar ke pleno, Kang. Nah, ternyata setelah dilempar ke pleno kembali pada persoalan sebelumnya. Kalau BIVB nggak mau BIVB bekerja sama dengan nggak mau menolak. Hmm. Nah, akhirnya apa? Terjadilah mundur massal, Kang. Jadi para pengurus PSKB itu mundur. Tahun 1932 itu. Tahun 1932. Mei. Kurang lebih berarti tanggal 13 Mei tahun 32. Mhm. Padahal udah sepakat, itu udah fusi. Tinggal disahkan saja. Nah, akhirnya apa? Mundur. Akibat mundur itu apa? NPB anggotanya kembali meminta untuk diaktifkan kembali NPB itu. Demikian juga dan BIPB yang tetap harus jalan PSKB ini. Hal yang menarik itu adalah pada tanggal 4 September tahun 32 ada kesepakatan bahwa PSKB itu diubah namanya menjadi PSIB, Perkumpulan Sepak Raga Indonesia Bandung. Ya, itu 4 September tahun 32. PSIB. Artinya PSKB hidupnya hanya berapa bulan. Ya. Nah, ya sepakat seperti gitu. Artinya di Bandung kembali ada dua perserikatan. Sejak 4 September PSIB dan NPB. Nah, saya singkat di Courier tahun 13 edisi 13 Februari tahun 33 syarat fusi PSIB dan NPB kan tersedianya lapangan sepak bola itu yang di Tegalega. Ya, gitu ya. Nah, kemudian di sini seperti yang sudah kami laporkan, spot Park Tegalega yang baru akan dibuka besok sore. Besok itu kapan? 9 September.
diresmikannya itu tahun berapa? Tahun 32 ya, tahun 32. Kemudian dari situ pada sifat tahunan tanggal 19 Maret tahun 33 pada akhirnya disepakati di sini nih, sebentar ya. Pada tanggal 9 September tahun 32, Sport Park tersebut diresmikan dan dalam acara itu digelar pertandingan antar klub anggota PSIB. PSIB melawan PIJB. Nah, kembali lagi bersatu setelah Tegalega Rampung. Karena apa? Yang punya lisensi Tegalega itu adalah NPB, bukan PSIB. Nah, setelah itu tidak ada peristiwa yang terjadi tahun 33 terkait dengan Persib. Tadinya saya melihat mungkin nama Persib itu adalah yang lapal-lapal mirip dengan PSIB. Oh, iya. Tapi PSIB itu kan terjadi tahun 32. Ya. Nah, sehingga di sini kami menuliskan ya, kami sengaja mengutip secara utuh warna nasionalisme sangat kental mewarnai perjalanan sejarah Persib yang secara resmi lahir pada tanggal 14 Maret tahun 33. Pada tanggal 14 Maret 33, kedua perkumpulan itu sepakat melakukan fusi dan lahirlah perkumpulan yang bernama Persib. Ini kalimat sengaja saya kutip utuh dari bukunya Pak Risnandar. Yang dikutip utuh oleh bukunya penulis Mengbal di Bandung, Saudara Atep Kurnia. Ya. Artinya, dua perserikatan PSIB dan NPB itu terjadi pada tanggal 14 Maret dengan merujuk kepada bukunya Pak Risnandar. Tapi kan tadi saya mengatakan fusi itu terjadi pada September tahun 32. Oke. Artinya 14 Maret tahun 33 apa? Peristiwa apa? Hanya bersatunya kembali aja gitu. Sudah bersatu. Kan 32. tahun lalu. Kan September sebelumnya, tahun 32. Septembernya. Betul. Iya, ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Sifat tahunan. Sifat tahunan tahun. Satu. Nah, ada satu yang mungkin ya kami menduga mungkin ini ada pemberitaan dari Algemene Indisch Dagblad peringkat Bode yang mengatakan bahwa yang tadi di buku dikatakan itu pada tahun 33 kedua perserikatan itu berfusi dan Persib dibentuk. Rupanya mungkin ini menjadikan sumber buku Risnandar itu. Tapi setelah kami cek tahun 33 itu tadi tidak ada. Sampai Februari 34 fusi kedua perserikatan tersebut belum dapat direalisasikan. Ya. Karena terbentur kepentingan masing-masing perserikatan. Fusi antara PSIB dan NPB baru benar-benar terjadi sampai memunculkan nama Persib pada tanggal 18 Maret tahun 34. 18 Maret tahun 34. Dan itu pun ada pernyataan nama ini akan dilempar ke Algemene Vergadering. Itu artinya rapat umum untuk disahkan. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami membuka tidak ada berita tentang Algemene Vergadering itu.